Aku prihatin dengan kondisi negara kita sekarang, karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi. Apapun perbedaan yang ada, yang pada akhirnya dapat membimbing negara ini menuju sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua pesan dan nasihat atau peringatan dari seorang artis yang bernama Cinta Laura, di mana dia merasa kesal ketika dia melihat bobroknya intoleran yang terjadi di negara kita, di mana terjadi diskriminasi terhadap kaum minoritas. Dan di sini dia berbicara tentang bagaimana kita harus memikirkan kemajuan negara kita. Bagaimana kita memikirkan kebersamaan kita, bukan masalah perbedaannya. Jadi mari kita bersama-sama saling menghormati, saling menghargai, tidak saling menyakiti. Dan terlebih-lebih kemarin teman-teman ya, kita lihat di beberapa daerah ada terjadi yang namanya persekusi rumah ibadah, pelarangan ibadah, dan juga terakhir kemarin film His Only Son itu dilarang oleh oknum anggota dewa yang seharusnya itu menjadi wakil rakyat untuk menyuarakan keadilan, tetapi justru sebaliknya ada diskriminasi. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Aku prihatin dengan kondisi negara kita sekarang, karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi. Tapi di dalam negara kita sendiri, kita menjatuhkan satu sama lain, meremehkan satu sama lain, bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Dan itu jauh dari nilai-nilai kita sebagai negara. Coba Pancasila, pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, artinya bukan hanya satu agama yang benar, yang lain salah. Artinya kita harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, tapi walaupun begitu kita menghargai satu sama lain, walaupun mungkin kepercayaan kita, agama kita berbeda. Karena Bung Karno pernah mengatakan, tidak ada ketuhanan yang Maha Esa jika tidak ada kemanusiaan. Kalau kita sesama manusia tidak bisa menghargai dan mencintai satu sama lain dan merespek cara berpikir satu sama lain, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang mencintai Tuhan? Ya. Dan lagi-lagi mungkin aku salah satu manusia beruntung di dunia, karena dalam keluarga aku sendiri aku melihat bahwa perbedaan kepercayaan atau agama bukanlah suatu hal yang akan menghambat perkembangan kita sebagai manusia. Mama aku 4 bersaudara. Ayahnya dulu adalah Jenderal Angkatan Udara, ibunya ibu rumah tangga. Ayah mamaku Katolik, ibu mamaku Islam. 4 bersaudara, 2 Islam, 2 Katolik. Tapi mereka saling menghargai, dan itulah Indonesia sebenarnya. And that's our country's identity. Kita harusnya saling menghargai satu sama lain. Di saat dimana banyak korupsi terjadi di negara kita, banyak kekerasan terjadi, banyak ketidakadilan terjadi, kenapa yang kita pikirkan malah perbedaan di antara kita? Cara kita untuk maju adalah belajar dari perbedaan satu sama lain, bekerja sama agar kita bisa maju bersama-sama. Dengan adanya konflik dalam negara kita, kita nggak akan bisa sepenuhnya maju dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Dan keresahan terbesar aku saat membuat pidato itu adalah karena aku sangat kecewa
dengan banyaknya orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan, mau itu secara sosial atau finansial, mengatasnamakan Tuhan dan menggunakan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Dan ini sebuah masalah besar ya, dan makanya aku mengaitkan pidato aku dengan suatu pepatah yang dikatakan seorang filsafat, Rene Descartes. Dan ini membuat segalanya semakin jelas. Nggak hanya Rene Descartes yang melakukan ini, tapi baru seminggu yang lalu aku membaca buku Leviathan oleh John Locke. Ini dua-duanya adalah philosophers yang sangat besar ya, yang mengatakan manusia itu terbatas. Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas, infinite. Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa mengerti sesuatu di luar kapasitas kita? Jadi jangan mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Kita tidak bisa berekspektasi bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok atau entitas yang memarah atau akan bereaksi seperti manusia jika ada kesalahan yang terjadi. God is not human. God bukanlah manusia. Jadi jangan memanusiakan Tuhan dan jangan menggunakan Tuhan atau agama untuk kepentingan pribadi. Dan itulah yang harus diingatkan kepada masyarakat. Kali manusia memilih untuk hidup dalam kegelapan karena kebenaran membuat mereka tidak nyaman. Separatisme, konflik agama, diskriminasi dalam segala bentuk semakin sering terjadi karena arah pandang masyarakat yang dipaksa untuk terpusat kepada bayang-bayang yang menggambarkan sebuah realita yang dipenuhi kebencian, ketakutan, dan kekerasan. Sebuah realita yang membedakan antara aku dan kamu, mereka dan kita, sehingga suara-suara yang berusaha mendorong rasa cinta, kerjasama, dan toleransi dibungkam karena mengancam persekutuan dan kelompok-kelompok yang mendapat keuntungan dari terpecah belahnya negara kita. Sama seperti matahari dalam perumpamaan Gua Plato, sumber informasi dan realita, yaitu kebenaran di dunia kita, dihadang. Sehingga masyarakat, apalagi rakyat kecil, lebih rentan terjerumus dalam pemikiran yang sesat dan sempit. Bung Karno pernah mengatakan, orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengatakan bahwa kita harus menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan berbeda-beda dan tidak memaksa suatu kepercayaan kepada orang lain. Disinilah pendidikan formal maupun informal, berita dan media pada umumnya bertanggung jawab untuk mengingatkan kembali penduduk bangsa kita akan nilai-nilai fundamental dari setiap kepercayaan yang ada di negara ini. Menyadarkan masyarakat bahwa setiap agama dan kepercayaan, apapun itu, membantu manusia agar memiliki kompas moral untuk mencintai dan memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan adil. Jadi saya rasa tidak ada satupun dari kita yang berhak berkoar kecintaan kita terhadap Tuhan kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan yang sudah diciptakan oleh Tuhan sendiri. Dalam negara demokratis, penting sekali kita memahami sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Akan tetapi, representasi yang adil di Indonesia masih sangat minim. Mewakili generasi Bunda, saya bisa bilang sangat disayangkan bahwa masih jarang sekali seorang perempuan atau seseorang dari suku minoritas atau agama minoritas direpresentasikan dengan kedudukan tinggi dalam sebuah korporasi atau institusi besar, politik maupun media. Akan sangat sulit untuk generasi selanjutnya melanjutkan jiwa Pancasila jika apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah birokrasi yang diatur oleh orang-orang yang sama. Dan ini sangat disayangkan karena berbagai studi lintas budaya menunjukkan bahwa keberagaman dalam kondisi kerja maupun kehidupan pribadi dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi, menguatkan cara berpikir kritis, dan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya sangat dibutuhkan bangsa ini agar memiliki sumber daya manusia yang lebih kompetitif dan kompeten agar dapat merealisasikan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia.
Yang dibutuhkan bagi kemajuan bangsa ini adalah untuk membangkitkan kembali rasa bangga dan rasa memiliki terhadap Indonesia dari setiap individu, setiap kelompok, setiap penduduk, siapapun mereka. Karena tanpa persatuan yang kuat atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, tidak akan ada permusyawaratan yang benar-benar mewakili rakyat dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Demikian, dengan era yang semakin modern dan dikuasai teknologi, mari kita berikan kesempatan bagi anak-anak muda Indonesia untuk benar-benar mempelajari dan mengerti setiap segi dari sejarah, budaya, dan adat kita. Tumbuhkan rasa minat mereka untuk mengenal warisan budaya yang ada. Biarkan mereka bertanya, tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Agar pada akhirnya mereka dapat menghormati hak-hak sesama manusia, apapun perbedaan yang ada. Yang pada akhirnya dapat membimbing negara ini menuju sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, itu dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan dan kiranya ini menjadi satu perenungan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia supaya kita mengerti, memahami bahwa negara itu punya dasar yaitu Pancasila. Kenapa di sila pertama dikatakan ketuhanan yang Maha Esa? Bahwa setiap masyarakat Indonesia itu harus bertuhan. Bukan masalah agama ya. Bertuhan. Jadi orang kalau sudah punya Tuhan di dalam hidupnya, pasti dia akan menjadi manusia yang bermoral. Pasti akhlaknya itu akan bagus. Karakternya, cara hidupnya, kasihnya, cintanya terhadap sesama manusia pasti ada. Itulah makanya ada sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa kita menjadi manusia yang beradab? Karena kita punya Tuhan. Jadi terkadang banyak orang menafsirkan sila pertama itu demi kepentingan kelompoknya, demi kepentingan agamanya, seperti Egy Sujana kemarin ya. Dia katakan bahwa di luar agama Islam, selain agama Islam itu harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan sila pertama. Dia tidak paham Pancasila, teman-teman. Nah, jadi setelah kita punya Tuhan, moral kita sebagai manusia jadi beradab, sehingga ada persatuan di antara kita. Itulah sila ketiga, persatuan Indonesia. Jadi kita bersatu karena kita punya Tuhan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, sesuai agama kita masing-masing. Justru seharusnya itu tidak menghalangi perkembangan kita, cinta kita, kasih kita terhadap sesama. Tetapi kenapa kebanyakan di negeri kita saat ini banyak orang yang mengatasnamakan agama untuk membatasi diri untuk mengasihi orang lain. Justru dijadikan agama itu sebagai tembok yang membatasi kita terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita, berbeda agama dengan kita. Jadi seharusnya agama itu tidak bisa menjadi pembatas. Justru agama itu, orang yang bertuhan itu justru menembus batas, bukan membuat batas. Ketika kita menjadi orang yang punya Tuhan dan menembus batas-batas itu, maka siapapun dia, kita bisa mengasihi dia, menghargai dia, menghormati dia, mencintai dia, tidak menyakiti dia. Kita bisa menembus batas. Jadi itu yang salah diterapkan oleh banyak orang akhir-akhir ini. Karena mereka merasa bahwa surga itu milik mereka. Agama mereka paling benar. Agama yang lain tidak benar. Jadi akhirnya gaduh, ricuh, menuduh agama lain sesat.
Sehingga tidak ada perdamaian lagi. Artinya saling menyakiti, saling menghujat, saling menghina, saling menjelek-jelekan. Jadi itu yang dikesalkan oleh Cinta Laura tadi dalam membuat pidatonya, karena dia melihat ada begitu banyak orang, ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama, demi apa? Demi kepentingannya sendiri. Demi kepentingan pribadi. Terakhir kemarin, viral pelarangan film Kristen, yaitu His Only Son. Dan itu dilarang atau ingin dihentikan oleh seorang anggota dewan yang seharusnya itu menjadi wakil. Tetapi apa tujuannya? Apa motifnya? Apa maksudnya? Sehingga dia melarang untuk ditayangkan film tersebut. Alasannya karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dia tidak berpikir bahwa film tersebut sumber ceritanya adalah dari Alkitab. Dia tidak paham itu, dia tidak pakai ini. Harusnya kalau dia pakai ini, oh iya, jelaslah berbeda dengan ajaran Islam. Karena memang sumbernya bukan dari kitab Islam. Harusnya dia berpikir begitu. Nah, sehingga terjadilah diskriminasi, teman-teman. Ada ketidakadilan yang seharusnya orang Kristen berhak menonton film apapun itu yang bersumber dari kitabnya sendiri untuk membuat imannya bertumbuh. Tetapi hak tersebut itu dirampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara melarang untuk menyebarkan film tersebut. Tujuannya apa? Demi kepentingan. Itu udah jelas, karena ini tahun-tahun politik, banyak orang yang menunggangin agama. Jadi hati-hati. Waspada bagi kita masyarakat Indonesia. Jangan terhasut, jangan terbawa arus dengan arus politik yang tahun ini, akhir-akhir ini, apalagi tahun depan. Jadi mari kita lebih bijaksana. Mari kita bertuhan supaya kita menjadi manusia yang bermoral. Nah, supaya kita menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, maka disitulah ada yang namanya persatuan Indonesia. Suku manapun, agama manapun, dari bahasa apapun itu, kita bisa bersatu. Karena kita punya Tuhan sesuai keyakinan kita masing-masing, dan itulah yang membuat kita menjadi manusia yang beradab, sehingga kita bisa menjadi Indonesia yang bersatu. Nah, sehingga sampai kita kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa ada lagi yang namanya diskriminasi. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.